Halo anak-anak, selamat ketemu lagi dengan pelajaran IPA kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Semoga bisa kita pahami apa yang kita pelajari. Berdoa mulai. Cukup. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pada sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelumnya ini ada beberapa peta konsep tentang sistem ekskresi yang ada pada manusia. Kita mulai saja, anak-anak. Waktu anak-anak olahraga tentu akan mengeluarkan keringat. Bahwa keringat itu adalah sisa aktivitas metabolisme yang harus dikeluarkan. Karena kalau tidak keluar dari tubuh akan meracuni jaringan-jaringan tubuh sehingga akan menimbulkan suatu penyakit. Zat-zat sisa ini dikeluarkan melalui organ-organ tertentu. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu ekskresi. Ekskresi yaitu proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Apa itu sisa metabolisme? Yaitu sisa dari kegiatan-kegiatan sel yang akan menghasilkan sisa. Nah, zat sisa itu bersifat racun dan harus dikeluarkan melalui alat-alat pengeluaran. Jadi, ciri bahwa itu sisa metabolisme akan dibawa ke organ pengeluaran oleh darah, diangkut oleh darah. Sehingga ada beberapa istilah pada proses pengeluaran. Satu, yaitu sistem ekskresi, yaitu pengeluaran sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh. Nomor 2, ada juga istilah sekresi. Sekresi yaitu pengeluaran yang masih berlangsung di dalam tubuh dan digunakan untuk proses lain seperti ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah. Di dalam ludah mengandung enzim. Enzim digunakan untuk proses pencernaan makanan. Nah, itu karena tidak dikeluarkan dari tubuh dan masih digunakan lagi, namanya istilahnya sekresi. Berikutnya ada juga anak-anak kalau makan, sisanya akan keluar berbentuk feses. Nah, proses pengeluarannya dinamakan defekasi. Ada lagi yaitu respirasi. Ada kegiatan respirasi juga akan mengeluarkan suatu zat barusan Anda pelajari, yaitu sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida. Itulah istilah-istilah yang mengandung proses pengeluaran. Saya ulang ya. Ekskresi jika yang dikeluarkan sisa metabolisme dan harus keluar dari tubuh. Nomor 2, sekresi. Sekresi, pengeluaran di dalam tubuh dan masih dimanfaatkan dalam tubuh untuk proses lain. Nomor 3, defekasi, yaitu pengeluaran sisa pencernaan. Berikutnya respirasi, yaitu pengeluaran ada zat yang dikeluarkan yaitu karbon dioksida. Lalu organ-organ apa sajakah yang digunakan untuk mengeluarkan itu? Mari kita pelajari. Organ-organ yang menyusun sistem ekskresi yaitu ada 4, setuju sudah, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Itu organ-organ yang digunakan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Berikutnya,
Kita pelajari kulit. Organ-organ yang menyusun sistem ekskresi yang nomor 1 adalah kulit kita. Nah, kulit kita mempunyai fungsi selain sebagai alat ekskresi, yaitu sebagai pelindung dan menutup seluruh permukaan tubuh. Kita tahu ya kan, bagian paling luar dari tubuh Anda adalah kulit. Nah, di samping itu sering digunakan untuk mengeluarkan keringat. Kulit itu ada 3 lapisan. Satu disebut kulit ari atau disebut epidermis. Lapisan kedua, tengah, yaitu disebut kulit jangat atau dermis. Yang ketiga yaitu jaringan bawah kulit, bagian paling bawah, disebut subkutan. Itu lapisan kulit ada dibagi 3 bagian. Sekarang kita lanjut. Kulit ari atau epidermis masih dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang paling luar disebut lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan tengah disebut granula. Lapisan granula atau stratum granulosum. Yang ketiga yaitu stratum germinativum. Penjelasan, lapisan tanduk merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak sel pipih, berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman penyakit. Anak-anak karena ini sel-selnya mati, maka selalu mengelupas. Maka anak kalau mandi ini harus kosokan atau digosok. Ini nanti akan mengelupas dan diganti oleh sel di bawahnya. Kalau tidak nanti akan timbul infeksi kuman jamur ya. Yang kedua, lapisan granula. Terdiri dari sel bergranula yang kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menjadi bagian tanduk. Jadi nanti terangkat ke atas. Fungsinya yaitu melindungi dari sengatan sinar matahari. Nah, di sini terdapat zat warna kulit. Warna kulit Anda ada di lapisan bawahnya dan belum mengandung sel-sel darah, sehingga kalau terkelupas belum mengeluarkan darah. Berikutnya stratum germinativum mengandung sel-sel baru yang nanti akan terdorong ke atas menjadi bagian lapisan granula. Jadi nanti akan makin terangkat ke atas, lama-lama selnya mati, membentuk lapisan tanduk. Itu lapisan kulit ari atau paling luar. Berikutnya yaitu kulit jangat atau dermis. Kulit jangat terletak di lapisan kulit ari. Terdapat pembuluh darah, sehingga kalau bagian ini terluka, sudah mengeluarkan darah. Kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kelenjar minyak, dan kantong rambut dan ujung-ujung saraf indera peraba. Jadi, mengapa kulit kita bisa digunakan sebagai alat indera? Karena ujung-ujung saraf inderanya, ujung-ujung saraf itu ada di bagian kulit. Ujung saraf apa yang ada? Yaitu saraf peraba dingin, sehingga kulit bisa mengenal dingin. Ujung saraf rasa panas, sehingga kulit bisa mengenal rasa panas. Ujung saraf peraba tekanan, jadi bisa merasakan adanya tekanan, bisa merasakan adanya sentuhan, dan ada yang bisa merasakan rasa nyeri atau sakit. Berikutnya kulit jangat atau dermis. Kelenjar minyak fungsinya untuk menghasilkan minyak. Gunanya untuk meminyaki rambut dan kulit, sehingga rambut tampak berminyak.
dan kulit tidak kering, ya. Kulit tidak kering. Itu karena ada kelenjar minyak. Berikutnya di bawah kantong rambut terdapat pembuluh kapiler. Nanti akan mengangkut zat makanan ke akar rambut. Karena akar rambut terdiri dari sel-sel yang selalu tumbuh. Di situ digunakan untuk memberi asupan makanan pada sel-sel akar rambut. Sehingga sel-sel akar rambut akan selalu membelah, menyebabkan apa? Batang rambut makin bertambah panjang. Jadi yang menambah panjang itu bagian akarnya. Di dekat akar rambut terdapat otot rambut yang berfungsi untuk kontraksi sebagai respon terhadap rangsang dari lingkungan. Misalnya, kalau cuaca dingin, maka pada akar rambut ototnya itu akan kontraksi. Sehingga kan menghasilkan apa? Panas pada kulit ini akan bertambah. Sehingga rambut akan tampak berdiri untuk menghindari apa? Cuaca dingin supaya tubuh tetap hangat. Berikutnya, kelenjar keringat berbentuk terpilin, memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Jadi dari permukaan kulit sampai ke bagian dermis. Itu kelenjar keringat. Nanti gambarnya kita jelaskan. Kelenjar keringat dikelilingi oleh pembuluh darah dan saraf. Dari pembuluh darah tersebut, kelenjar keringat akan menyerap cairan jaringan, meliputi air, larutan garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut akan keluar sebagai bentuk keringat. Nah, pengeluarannya akan dipengaruhi oleh cuaca. Kalau cuaca panas, itu akan banyak berkeringat, mengeluarkan keringat. Tapi kalau cuaca dingin, keringat sedikit. Aktivitas anak-anak olahraga banyak berkeringat, tapi tidak berolahraga lebih sedikit. Habis makan, anak-anak banyak mengeluarkan keringat. Habis minum, minuman yang panas misalnya, juga banyak mengeluarkan keringat. Jadi ini tergantung keadaan, banyak sedikitnya keringat. Berikutnya kulit jangat, dermis jaringan bawah kulit. Nah, sekarang yang ini jaringan bawah kulit atau subkutan. Jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini fungsinya untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, ini gambarnya kita pelajari bersama. Bagian kulit yang disebut bagian epidermis. Bagian epidermis ini. Ini ada bagian zat tanduk yang di bawahnya tadi kadang ada orang menyebut lapisan Malpighi, yang tadi ada zat warna kulit dan melindungi kulit dari sengatan matahari, itu yang bawahnya ini. Dan jaringan di bawahnya yang biasa sering sudah disebut lapisan Malpighi. Tapi tadi disebut ini. Nah, lapisan kulit ari, lapisan tanduk, lapisan granulat, dan stratum germinativum. Itu yang ini. Mengandung zat warna kulit dan melindungi dari sengatan matahari. Bagian epidermis belum mengandung darah. Bagian ini tempat munculnya apa? Rambut, dan tempat munculnya saluran pengeluaran. Adanya saluran pengeluaran yang nanti di permukaan kulit disebut pori-pori. Jadi pori-pori dengan keluarnya batang rambut itu terpisah. Ini lapisan tanduk yang selalu mengelupas. Kalau anak-anak mandi harus dibersihkan, kalau tidak nanti akan mudah terkena infeksi jamur, misalnya panu atau eksem, kan?
Nah, berikutnya yaitu bagian dermis. Dermis atau kulit jangat. Dikatakan bahwa isinya daripada kulit itu terletak di kulit jangat atau dermis tengah. Ini bagian-bagian yang banyak terdapat di situ. Yaitu antara lain sebagai alat ekresi karena di sini terdapat kelenjar keringat. Pada kelenjar keringat ini diliputi oleh pembuluh kapiler darah. Bagaimana proses pengeluaran keringat? Jadi kalau suhu tubuh itu mau naik, maka kelebihan panas tubuh diangkut oleh darah menuju ke kulit. Nah, dibawa ke kelenjar keringat ini. Maka pembuluh-pembuluh kapiler darah di kulit itu akan melebar. Berikutnya kelenjar keringat ini akan menyerap cairan dari darah tadi. Terus kelebihan panas digunakan untuk proses penguapan cairan. Cairan yang diserap tadi atau air yang diserap. Sehingga keluarlah bentuk keringat. Jadi kalau kita berkeringat ini tujuannya tubuh membuang kelebihan panas tubuh. Atau menurunkan suhu. Karena manusia berdarah panas atau suhu tubuhnya tetap. Nah, ini disebut kelenjar keringat. Ini saluran kelenjar keringat di permukaan disebut pori-pori. Nah, apa bahayanya kalau anak-anak sedang berkeringat? Ini biasanya timbul rasa panas. Karena itu adanya apa? Penguapan di permukaan kulit. Memang rasanya panas. Jangan sekali-kali membuat ini mendadak untuk dingin, seperti mandi atau minum es. Karena apa? Pembuluh kapiler darah yang sedang melebar ini otomatis akan mengkeret. Anak-anak di semester 1 sudah belajar tentang apa? Darah, peredaran darah. Bahwa darah itu mengalir karena dipompa oleh jantung. Waktu melebar tentu jantung memompanya ringan, seperti pompa sepeda kamu ya kan. Tapi kalau klepnya kesumpelan, nah itu nanti akan gol ya kan. Nah, maka bahayanya gitu. Jangan langsung didinginkan. Karena apa? Pembuluh kapilernya mengkerut. Akhirnya jantung memompanya terlalu berat. Menimbulkan kerusakan jantung. Kalau tidak untung bisa menimbulkan apa? Kematian. Kadang orang hanya merasakan apa? Pusing-pusing. Masih bisa diselamatkan kalau terlanjur. Terlalu berat, jantung tidak kuat. Nah, sebaliknya waktu udara dingin, maka tidak ada kelebihan panas tubuh, kelenjar pembuluh darah kapiler di kelenjar keringat ini menyempit, tidak membawa kelebihan panas sehingga ini tidak banyak menyerap cairan, sehingga tidak mengeluarkan keringat dan pori-pori menutup sehingga tampak apa? Seperti pengkerendul gitu ya kan istilahnya. Bintil-bintil karena pori-pori menutup. Gunanya supaya panas tubuh tidak keluar. Nah, selain waktu cuaca dingin, maka otot-otot penggerak rambut ini berkontraksi, melakukan oksidasi untuk menambah panas tubuh. Sehingga batang rambut berdiri kan, pori-pori menutup. Itu proses pengeluaran keringat. Jadi, selain pengeluaran keringat ini bertujuan mengeluarkan kotoran, juga mempunyai fungsi yaitu menurunkan suhu tubuh. Karena kalau tidak diturunkan, orang itu bisa kejang-kejang kan, suhunya terlalu panas, kejang. Nah, kejang juga bisa menimbulkan bahaya. Nah, berikutnya yaitu kantong rambut di sini. Ini akar rambut yang jendol. Ini sel-selnya hidup, selalu membelah. Maka di sini terdapat apa? Pembuluh darah yang memberi makanan pada sel-sel yang hidup. Kalau membelah nanti akan mendesak di atasnya,
sehingga rambut ini akan bertambah panjang. Maka kalau di sini dipotong, batang rambut dipotong nggak sakit, tapi kalau ini yang dijabut sakit. Karena apa? Di samping ada pembuluh darah, ada ujung saraf rasa nyeri. Nyeri kan? Itu yang menyebabkan sakit. Berikutnya ini untuk pipi, kelenjar minyak sesuai namanya. Kelenjar adalah suatu nama sel yang menghasilkan getah tertentu. Sering diberi nama sesuai getah yang dikeluarkan. Kalau kelenjar minyak berarti kelenjarnya menghasilkan minyak. Kelenjar keringat, kelenjarnya ini menghasilkan keringat. Nah, ini kelenjar minyak menuju ke kantong rambut. Tujuannya yaitu meminyaki rambut. Sehingga rambut Anda ini secara alami berminyak. Itu kalau makanan apa itu seimbang, gitu kan, nggak kurang gizi. Nah, selain itu dikeluarkan ke permukaan kulit untuk meminyaki kulit, sehingga kulit selalu tampak berminyak, mudah untuk menempel kotoran. Oleh karena itu, kalau anak-anak mandi harus diemulsi nganggo sabun biar kotoran terlarut di dalam air, nanti tinggal membersihkan. Nah, kalau anak-anak malas ini sudah ada petugas pembersih di ekosistem, yaitu para bakteri dan jamur, ya, nanti akan datang di sini. Jadi itu kalau kulitnya kok sering kena eksem atau jamur, ini dipertanyakan. Mungkin terlalu banyak minyak, membersihkannya kurang bersih, gitu ya. Nah, itu yang kelenjar minyak. Berikutnya yaitu ujung-ujung saraf. Mengapa kulit sebagai alat indera? Karena ujung saraf yang turute otak itu banyak terdapat di kulit. Ini yang di permukaan sentuhan, sehingga anak-anak peka sekali terhadap sentuhan, ujungnya di bawah lapisan epidermis. Jadi letaknya di jaringan dermis atau jangat. Berikutnya untuk mengenal panas dan dingin. Panas dan dingin. Ini juga ada di bagian kulit jangat. Merasakan tekanan ini yang paling dalam, sehingga kalau dicubit yang kecil itu baru merasakan rasa sakit itu di bawah. Nah, panas dingin ada di permukaan tapi terpisah sehingga bisa membedakan. Ini sentuhan, ini mengenal rasa sakit. Itu ujung-ujung saraf, di mana organ itu ada ujung sarafnya, disitulah terdapat sebagai alat indera. Lanjut yaitu untuk jaringan bawah kulit. Jaringan bawah kulit atau subkulan paling bawah. Ini terdapat banyak jaringan lemak. Nah, ini jaringan lemak. Itu gunanya tadi untuk penghangat tubuh sebagai cadangan makanan. Nah, itu tentang kulit. Sekarang kita lanjut dengan ginjal. Nah, kita lihat organ manusia. Ini letak ginjal. Jadi di sini adalah pinggang. Di kanan kiri tulang pinggang itu letak ginjal. Bentuknya seperti bibi kacang. Sehingga ginjal sering dinamakan buah pinggang. Bentuknya seperti buah, letaknya di kanan kiri tulang pinggang. Nah, warnanya merah. Panjangnya sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram. Letaknya di dalam rongga perut, jumlahnya 2, berwarna merah agak ungu. Mirip hampir seperti hati. Berikutnya ini ada saluran ginjal masing-masing, punya satu, namanya ureter. Ureter itu saluran ginjal. Berikutnya ini bawah ada kandung kemih, kantong urin, kandung kemih. Dan nanti kandung kemih akan keluar bermuara ke alat kelamin dengan alat kelamin jadi satu, namanya uretra. Ingat kalau di ginjal mateni kalau ini hurufnya dibaca ya kan. Ureter, kalau yang bawah uretra.
Jadi kalau ureter punya ginjal masing-masing satu, uretra ini cuma satu, punyanya kandung kemih. Itu letaknya. Berikutnya zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin yang di dalamnya terkandung air itu 95%. Urea sisa dari kelebihan protein di dalam tubuh akan dirombak menjadi urea oleh hati. Tapi pengeluarannya disaring melalui ginjal. Berikutnya garam-garam mineral seperti garam dapur atau kalsium, NaCl, natrium klorida. Nah, berikutnya ginjal tersusun bagi 3. Kulit ginjal disebut korteks, sumsum ginjal disebut medula, dan rongga ginjal disebut pelvis. Nah, diambil kata depannya menggunakan bahasa Latinnya KMP. KMP, korteks, medula, pelvis. Nah, lihat penampang melintangnya. Ini kalau diiris bagian ginjal. Kulit bukan di luar ini ya, tetapi bagian dalam di bagian paling tepi. Ini disebut kulit ginjal atau korteks. Berikutnya yang berbentuk garis-garis ini. Garis-garis ini saluran halus air seni. Namanya tadi KM. Nah, medula atau sumsum ginjal. Berikutnya ini pelvis atau rongga ginjal. Ini tadi ureter ya. Nah, sekarang pada bagian korteks terdapat alat penyaring darah namanya nefron. Sekarang ini pembuluh nadi ginjal masuk ke bagian korteks, membentuk pembuluh halus atau kapiler yang bentuknya menggumpal atau seperti anyaman, yang disebut glomerulus. Jadi glomerulus yaitu suatu bentuk kapiler darah yang khusus terdapat di nefron. Karena masih ingat apa yang terjadi waktu darah masuk ke pembuluh kapiler, yaitu terjadi suatu penetesan atau filtrasi atau penyaringan. Jadi zat-zat turun. Nah, zat-zat turun, terus ini ada penampungnya yang namanya kapsul Bowman atau simpai Bowman. Kedua bagian ini dinamakan badan Malpighi. Jadi kalau darah itu mau disaring dari pembuluh nadi ginjal. Nanti setelah disaring keluar melalui vena ginjal, vena aferen. Nah, selanjutnya itu ada saluran yang dinamakan tubulus. Apa macam salurannya? Jadi setelah dari badan Malpighi, saluran belakangnya yaitu disebut anak-anak TKP. Ambil kata depan tubulus saluran, contortus proximal. TKP singkatannya. Nah, di sini terjadi apa? Saya ulang anak dari depan. Tadi darah tersaring di sini ya. Hasil saringannya namanya filtrat glomerulus atau urin primer. Pada urin primer ini masih banyak zat yang masih digunakan kembali.
Maka pada peristiwa berikutnya di TKP terjadi pengambilan zat kembali yang tadi turun dan tidak yang kan masih digunakan lagi seperti asam amino, air, kan? Itu digunakan kembali. Peristiwanya namanya reabsorpsi. Tadi yang depan namanya filtrasi, tetesan. Yang ini kembali, reabsorpsi, diserap kembali. Ini dikelilingi oleh pembuluh darah. Berikutnya, saluran berikutnya ke bawah, namanya lengkung Henle. Ini lengkung Henle. Lanjut, salurannya ke atas namanya TKD, tubulus contortus distal. Nah, tadi setelah terjadi penyerapan kembali, disebut hasilnya urin sekunder. Nanti di sini akan terjadi apa? Penambahan ion-ion yang dibawa oleh pembuluh kapiler darah ini yang tidak digunakan oleh tubuh. Tambahkan lagi di sini. Nah, setelah itu selesai, namanya urin sesungguhnya. Urin primer, urin sekunder, selesai kegiatan ini, selesai penambahan zat sisa, namanya urin sesungguhnya. Proses penambahannya dinamakan augmentasi. Nah, selanjutnya, urin akan mengalir menuju ke saluran pengumpul atau tubulus kolektivus. Ini dari nefron, ini dari nefron yang lain, ini dari nefron yang lain. Karena ini mengumpulkan dari beberapa nefron, maka ini namanya tubulus kolektivus, koleksi, pengumpul. Nah, setelah dari tubulus kolektivus, urin akan masuk ke rongga ginjal. Nah, ini kan saluran ini. Lengkung Henle, tubulus kolektivus masuk ke sumsum ginjal. Terusnya akan disimpan sementara di rongga ginjal sebelum disalurkan ke kandung kemih. Nah, setelah di rongga ginjal nanti akan disalurkan ke rongga kemih atau saluran kemih atau vesika urinaria. Ini ada bagian ginjal dan alat penyaringnya namanya nefron, terletak di korteks. Nah, skemanya tadi sudah saya jelaskan. Ginjal terbagi menjadi 3, korteks, medula pelvis, KMP. Nah, alat-alat ini namanya nefron. Berikutnya, nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus, tadi yang melakukan apa? Filtrasi. Kapsul Bowman yang menampung filtrasinya. Berikutnya tubulus, saluran terdiri dari lengkung Henle, tubulus contortus proxima, TKP, tubulus contortus distal, dan tubulus kolektivus. Itu diagram daripada bagian ginjal. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Ginjal berperan sebagai alat sekresi dengan cara menyaring darah. Dan zat sisa yang terdapat dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Penyaringan meliputi 3 tahapan, tadi kan filtrasi, menghasilkan filtrat glomerulus atau disebut urin primer. Penyerapan kembali atau reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Pengumpulan dan penambahan zat-zat sisa dinamakan augmentasi.
Jadi urutannya filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Dari kegiatan augmentasi barulah terbentuk urin yang sesungguhnya. Penyaringan atau filtrasi dapat dilihat pada bagian di samping. Ya. Darah yang mengandung sisa metabolisme masuk ke arteri ginjal dan nadi ginjal. Berikutnya cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal lalu masuk ke badan Malpighi. Dari badan Malpighi, plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus. Jadi kan glomerulus meneteskan zat-zat sisa. Hasilnya yaitu urin primer. Berikutnya urin primer masuk ke tubulus contortus proximal untuk direabsorpsi. Zat-zat yang masih berguna. Seperti apa zat yang masih berguna? Gula, vitamin, asam amino, ion-ion, air kembali ke pembuluh darah. Jadi ini akan diserap masuk ke pembuluh darah kembali. Hasilnya yaitu urin sekunder. Setelah diambil, sisanya yaitu disebut urin sekunder. Berikutnya urin sekunder masuk ke tubulus contortus distal. Lalu ditambahkan zat lain seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin. Nah, setelah ditambahkan, maka urinnya dinamakan urin atau urin yang sesungguhnya. Jadi hasil augmentasi menghasilkan urin yang sesungguhnya. Berikutnya yaitu proses pengeluaran urin. Urin dikumpulkan dalam tubulus contortus distal lalu masuk ke kandung kemih melalui ureter. Urin dikumpulkan dalam tubulus colectivus ya. Colectivus ini bukan distal. Colectivus lalu masuk ke rongga ginjal, berikutnya ke kandung kemih melalui ureter. Jika kandung kemih telah penuh, maka dinding kandung kemih tertekan. Otot kandung kemih meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Maka urin akan keluar melalui saluran kencing yang disebut uretra. Nah, ini urin yang dikeluarkan ginjal sebagian besar 95% terdiri atas air. Ya, urin itu basah ya. Dan zat yang terlarut seperti urea. Urea ini yang memberi bau pada urin anak-anak. Sisa pembongkaran protein. Jadi protein itu kalau kelebihan akan dibongkar oleh hati, tidak disimpan. Kecuali kalau tubuh kurang energi, ini bisa membantu dirubah menjadi energi. Tapi kalau sisa itu akan dibongkar, sisanya keluar dari tubuh, memberi bau daripada urin. Asam urat juga pembongkaran protein. Amonia ini juga bisa protein. Kan amonia, urea, amonia yang setelah menjadi amonia, nanti urea kan berubah jadi amonia. Inilah yang bau amonia itu yang bau urin. Garam, terutama garam dapur. Anak kalau makan kurang garam rasanya kurang enak sehingga tubuh selalu kelebihan garam. Konon katanya ada orang yang melakukan pengobatan dengan minum urinnya sendiri, itu rasanya asin. Seperti yang terdapat pada keringat. Keringat juga mengandung apa? Garam dapur ya. Jadi garam dapur berlebih akan keluar melalui kulit atau urin ginjal. Ya. Warna empedu. Warna empedu pada urin nanti akan berubah menjadi warna kuning. Karena dalam pengangkutan akan mengalami oksidasi, warna yang hijau akan berubah jadi kuning. Nah ini keluar memberi warna urin atau feses. Dan zat yang berlebihan dalam darah. Seperti vitamin itu hanya dibutuhkan sedikit, kelebihan hanya dibuang. Obat-obatan dan hormon.
yaitu zat yang dikeluarkan oleh ginjal. Proses pengeluaran urin, jika urin mengandung protein, berarti gangguan atau ada kerusakan pada glomerulus. Jadi dites kok urinnya ada protein, ini sering ditanyakan, tapi karena anak-anak ada di rumah nggak bisa praktek, maka nanti kalau dites urinnya itu ditetesi biuret ya, maka warna urin akan berubah jadi violet atau ungu. Nah, anak-anak punya seragam ungu, nah itu warnanya seperti itu. Berarti ada gangguan, kerusakan pada glomerulus. Berikutnya, jika urin mengandung gula dapat disebabkan oleh kerusakan pada tubulus ginjal. Kadar gula yang tinggi, tubulus tidak dapat menyerap kembali, mereabsorpsi, sehingga gula yang ada pada urin primer itu tidak dapat diserap kembali. Nah, itulah yang dinamakan diabetes mellitus atau kencing manis, atau juga gangguan yang menyebabkan urin terlalu tinggi atau terlalu sering keluar. Kalau ini menimbulkan apa? Rasa gula di dalam urinnya. Tapi kalau diabetes insipidus, air kencingnya banyak, tetapi karena kekurangan hormon. Biasanya bukan karena manis kan, diabetes insipidus sering kencing, kencingnya juga banyak. Itu gangguan pada reabsorpsi, kerusakan pada tubulus ginjal tadi. Nah, fungsi ginjal selain menyaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, juga mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Jadi kalau dalam darah itu kekurangan air, maka ini nanti kita akan merasakan haus. Kalau kekurangan garam, maka tubuh akan merasakan lemah atau lemes. Nah, saya kira itu dulu untuk kegiatan kita kali ini. Selamat belajar. Saya akhiri. Mari kita tutup dengan bacaan berdoa. Berdoa dimulai. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.